Dalam beberapa minggu kemarin, saya pernah mengupload salah satu video yang berkaitan dengan mekanisme akreditasi secara otomasi ya. Nah, tetapi apakah Bapak Ibu tahu sebenarnya ada beberapa instrumen pemantauan atau indikator ya dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk masa status perpanjangan akreditasi melalui mekanisme otomasi ini. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Beberapa minggu yang lalu saya pernah membahas terkait dengan instrumen akreditasi terkait dengan akreditasi melalui mekanisme otomasi di mana pertengahan tahun 2024 itu baik itu perguruan tinggi maupun program studi itu akan mengalami mekanisme otomasi bagi perguruan tinggi maupun program studi yang akan mengajukan atau yang akan mengalami peningkatan ataupun yang mengajukan kenaikan akreditasi di institusinya masing-masing. Nah, lebih jelasnya saya akan membahas pada video kali ini itu tentang instrumen apa saja yang menjadi tolak ukur suatu universitas itu ataupun program studi itu mendapatkan akreditasi yang saat ini itu menjadi patokan bagi semua universitas yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya akreditasi sekarang itu kan bukan lagi yang akreditasi sistem A, B, C gitu ya. Jadi kan sudah yang terakreditasi unggul, terakreditasi baik, nah semacam itu dan seterusnya. Nah kali ini saya akan mau membahas terkait dengan instrumen apa saja yang biasanya dipegang oleh para asesor untuk menjadikan patokan di mana status kenaikan atau perpanjangan akreditasi pada sebuah institusi ataupun program studi. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini instrumen secara lengkap pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme otomasi. Di sini kalau kita lihat ada kurang lebih 15 instrumen yang dijadikan sebagai patokan kalau kita itu kepingin mendapatkan suatu akreditasi yang lebih baik dari sebelumnya ya. Coba kita bahas dulu dari yang poin pertama, indikator pertamanya. Jadi indikator pertamanya itu adalah rata persentase penurunan mahasiswa baru ya. Mulai dari S1, D3, D4 dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini yang akan menjadi menjadi pukulan telak ya, terutama bagi universitas-universitas swasta ya, terutama PTS ya, di mana dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah di mana PTN itu sudah memiliki yang namanya PTNBH sehingga mereka memiliki kebebasan untuk mengelola segala bentuk anggaran yang mereka dapatkan. Pada akhirnya mereka juga diberikan kebebasan untuk membuka universitas di mana-mana, kemudian membuka jalur mandiri tanpa adanya pembatasan yang pada akhirnya berdampak kepada pengurangan jumlah mahasiswa yang sangat gratis di PTS-PTS. Nah, itu salah satu dampaknya semacam itu. Jadi, kalau kita egoisnya terlalu tinggi terhadap, meskipun kita katakanlah sudah PTNBH, tetapi kalau kita tidak berpikir bahwa anak-anak ini perlu yang namanya, kita perlu bermanifestasi di human capital misalnya semacam itu. Kalau kita berpikir bahwa pendidikan itu merupakan investasi yang berharga, kemudian semua universitas itu semuanya semestinya harus memiliki kesetaraan yang sama, makanya semestinya PTN itu tidak semudah atau segampangnya membuka universitas di wilayah-wilayah yang lain ya, sampai ke pelosok-pelosok dan membuka jalur mandiri sesuka hatinya tanpa adanya pembatasan yang pada akhirnya berdampak kepada ini tadi PTS, penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini akan menjadi pukulan telak bagi PTS karena dalam 5 tahun terakhir itu ya pasti akan mengalami penurunan yang cukup drastis, bahkan melebihi dari 20% ya, seperti yang dicantumkan di sini. Jadi
kalau kita mau berbicara tentang akreditasi, penyetaraan pendidikan ya akreditasi, semestinya indikator ini, apakah ini berlaku untuk PTS atau hanya cuma PTN saja? Meskipun pada dasarnya di sini syarat lolosnya itu ya ada PTN universitas, PTN institusi. Ya ini kalau dipukul rata semua kayak gini ya PTS tentu akan mengalami yang namanya kerugian besar di dalam hal penurunan akreditasi ya, karena di sini yang disyaratkan itu adalah kurang dari 20% ya. Tetapi mungkin bahkan kurang dari ini ya, kurang dari ini mengalami semacam itu. Kalau misalnya kalau kita buka-bukaan ya, tanya aja semua dosen-dosen di universitas swasta, mereka seperti apa sekarang, kemudian apa kondisi universitasnya semacam apa, ya saat ini ya kita tidak bisa menyamaratakan semua universitas ya, baik itu yang negeri maupun yang swasta ataupun sesama swasta karena indikator ataupun tingkat pemerataan universitas di Indonesia itu berbeda dengan universitas yang ada di luar negeri. Ya saya merasakan sendiri, terutama di tempat saya melanjutkan studi itu, semua universitas antara swasta dan negeri itu dipukul rata semuanya sama oleh pemerintah setempat. Jadi tidak ada yang namanya apa itu, sehingga mereka memiliki kualitas yang sama gitu. Nah kalau di kita itu di Indonesia itu pola pemikirannya atau habitnya itu adalah pokoknya PTN masih terutama yang unggul gitu ya, masih jauh lebih baik daripada yang swasta gitu, semacam itu. Nah, kemudian kalau indikator yang kedua, semua program studi aktif memiliki dosen home base ya, artinya dosen-dosen yang ada di universitas tersebut itu home base-nya sama dengan pendidikan terakhirnya ya. NIDN maupun NIDK catatan kualifikasi akademik dosen home base harus sesuai dengan program, misalnya bergelar magister untuk program sarjana. Nah ini juga yang menjadi banyak pertanyaan sebenarnya ya. Saya sebenarnya tidak setuju dengan yang poin yang kedua ini ya. Kenapa demikian? Karena saya mengalami ketika di perpanjangan program studi saya ya. Kenapa demikian? Karena seperti saya itu home base-nya di program studi teknik lingkungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa program studi teknik lingkungan itu bisa dikatakan program studi gado-gado. Ya, gado-gado dalam arti adalah dia mencangkup beberapa jurusan teknik ya. Di situ bisa ada sipil, di situ bisa ada kimia, ya, di situ bisa ada teknik lingkungannya sendiri. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, padahal kejurusan-jurusan ini seperti yang saya sebutkan tadi itu dibutuhkan di dalam sebuah program studi, dalam hal ini adalah program studi teknik lingkungan. Nah, tatkala saya memiliki dosen yang merupakan adalah dosen sipil ataupun dosen kimia, itu tidak diakui home base-nya ketika kita mengajukan akreditasi. Itu juga yang saya bingung. Padahal di dalam mata kuliahnya, core mata kuliah yang ada di dalam program studi teknik lingkungan itu adalah ada mata kuliah sipil, ada mata kuliah kimia, ya gitu. Apalagi kalau ya udahlah kita nggak usah ini ya, kita nggak usah jemawa dengan apa gitu ya. Tetapi misalnya kita bangun sebuah riset. Apa salah kita misalnya kita membangun sebuah riset kemudian kita kolaborasi dengan jurusan-jurusan yang lain yang mungkin masih dalam lingkup jurusan itu kita sendiri atau bahkan di luar dari jurusan itu. Sedangkan di universitas yang di luar negeri yang namanya interdisipliner itu justru sangat populer dibandingkan yang hanya bergelut pada satu jurusannya itu saja. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti yang saya bilang bahwa saya tidak setuju dengan yang pada poin kedua indikator ini. Ya, kalau kita masih memandang semacam ini, berarti pola pikir kita itu ya masih lama. Padahal sekarang itu dengan perkembangan artificial intelligence ya. Saya bahkan pernah mengikuti suatu webinar terkait dengan penulisan artikel menggunakan artificial intelligence itu. Bahkan orang yang teknik itu bisa menulis dengan di luar dari jurusannya, katakanlah misalnya kependidikan ataupun bahkan kedokteran, hanya dengan menggunakan artificial intelligence. Artinya kita tidak perlu harus belajar bertahun-tahun
untuk memahami ilmu tersebut. Kalau outputnya itu adalah hanya sekedar publikasi, ya, semacam itu. Nah, syarat lolosnya begini, kalau misalnya di PTN universitas ya, maka setiap program studi itu minimal lebih dari 5 ya poinnya. Begitupun dengan institusi-institusi yang lain, baik itu PTS maupun PTS di institusi. Kemudian ada keterlibatan dosen tidak tetap ya. Keterlibatan dosen tidak tetap ini misalnya mungkin kalau yang lagi ngetrend sekarang itu adalah bukan kayak ini ya, bukan kayak praktisi mengajar ya, bukan. Nah, kalau di Indonesia itu semestinya harus sudah menerapkan yang namanya dosen tidak tetap ya, dosen tidak tetap yang bisa kita ambil dimanapun gitu ya, asalkan mereka memiliki kualifikasi yang mumpuni di bidang tersebut, semacam itu. Berapa persen sebenarnya dari setiap syarat lolosnya itu adalah kurang dari 40% ya. Kemudian kalau untuk yang jumlah mahasiswa aktif ya, baik itu sarjana, D4, D3 dibagi dengan jumlah dosen tetap pada saat TS ya. Ini rasio dosen dan mahasiswa itu juga kurang dari 40 ya. Kemudian rata persentase penurunan lulusan sarjana ya, ini ada kaitannya dengan yang poin 1 ya. Otomatis kalau jumlah mahasiswanya menurun, maka jumlah lulusannya juga akan menurun ya. Jadi oleh karena itu poinnya itu adalah kurang dari 20 sampai 30% gitu. Kemudian semua program studi aktif terakreditasi. Artinya kalau kita mengacu kepada akreditasi institusi ya, berarti semua program studi yang ada di universitas tersebut ataupun di institusi tersebut itu harus terakreditasi. Nah, inilah kalau misalnya semuanya terakreditasi, maka dinilainya adalah 100 ya, 100%. Kemudian jumlah guru besar sekurangnya 2 orang per program doktor. Nah, kalau kita misalnya memiliki di dalam universitas tersebut itu memiliki program doktor ya, ada jurusan doktornya lah yang semacam itu. Berarti kita harus memiliki sekurang-kurangnya 2 orang per program doktor, 2 orang guru besar ya. Nah, semacam itu. Nah, ini juga yang menjadi pukulan telak juga bagi sebagian besar universitas, bukan hanya universitas swasta saja, tetapi juga universitas negeri ya, karena terutama universitas swasta itu tidak semuanya mereka memiliki guru besar ya, guru besar. Kenapa demikian? Menjadi guru besar di universitas swasta itu sesulitnya minta ampun dibandingkan dengan universitas di negeri. Nah, kenapa demikian? Di negeri itu untuk menjadi seorang guru besar itu kan kita perlu yang namanya riset ya. Salah satu indikator kita mau menjadi seorang guru besar itu kan kita harus melakukan riset. Nah, ketika kita melakukan riset, kalau di universitas negeri itu segala fasilitas untuk riset itu ada. Nah, kalau di swasta nggak ada gitu. Apalagi ditambah dengan yang namanya riset itu perlu yang namanya biaya besar. Belum lagi publikasi yang mungkin mereka mencari publikasi-publikasi yang berbayar, nah semacam itu. Kemudian persentase dosen tetap memiliki jabatan akademik baik itu guru besar, lektor kepala, lektor maupun asisten ahli. Nah, khusus untuk sebenarnya jabatan akademik ini khusus untuk dosen saat ini akreditasi terbaru itu adalah sudah dimulainya dari lektor. Jadi kalau yang AA ini, asisten ahli itu sebenarnya tidak dimasukkan di dalam suatu indikator ya, atau perhitungan di dalam ini, hanya dijadikan sebagai faktor pembagi semacam itu. Kemudian poin yang ke-9, indikator yang lain itu kelulusan tepat masa tempuh kuliah kurikulum ya. Misalnya kalau S1 itu 4 tahun ya, atau 8 semester, nah semacam itu. D4 juga sama ya, 4 tahun. D3 ya 3 tahun. Nah semacam itu berapa persen yang di ini itu harus lebih dari 40% dari jumlah total yang ada di semacam itu. Kemudian kelulusan tepat 2 kali tempuh ya, waktu tempuh kurikulum rata pengamatan dalam 3 tahun terakhir untuk 3 angkatan mahasiswa terakhir itu adalah 70% ya, ada yang 60% semacam itu. Jadi tergantung dari institusinya atau PTS mana yang ini, PTN atau PTS ya. Kemudian persyaratan keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional, nasional, provinsi, peringkat 1, 2, 3 saat TS. Nah ini juga saya sebenarnya juga tidak terlalu
ini ya, tidak terlalu, meskipun nilainya lebih dari 0,01, tetapi semestinya untuk beberapa poin yang ada di indikator ini semestinya harus dibedakan antara swasta sama negeri ya, gitu. Kalau misalnya kita memiliki penyetaraan pendidikan antara PTN dan PTS itu sama, ya bolehlah kita pakai yang ini. Artinya segala bentuk fasilitas dan lain-lain itu adalah ini. Nah, sekarang contoh kecilnya ya, misalnya kasus di PTS ya, kasus di PTS. Mahasiswa itu rasa ingin untuk mengikuti kompetisi tinggi, tapi kadang-kala terkendala oleh yang namanya biaya gitu ya. Kadang universitas itu tidak mampu mengirim mahasiswanya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi, katakanlah jangankan internasional lah, yang nasional saja itu harus, kita harus berpikir beberapa kali bah. Kemudian persentase kelulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS2 ya. Kini lebih dari 20%. Kemudian rata persentase luaran penelitian dan PKM dalam bentuk jurnal yang dihasilkan oleh DT terindeks Scopus, Sinta 1, Sinta 2 dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini juga yang masih apa ya, kalau menurut saya juga bingung ini. Sinta 1 itu, Bapak Ibu, itu banyak loh yang sudah Scopus dan bahkan Q3, Q4 gitu. Lalu bedanya apa? Katakanlah misalnya begini ya. Kalau kita mau melihat bahwa di Scopus itu nilainya lebih besar, ya, sedangkan saya publikasi di Sinta 1, ya tentunya saya memilih dinilai ke Scopus, gitu. Meskipun di situ ada tertulisnya Sinta 1 gitu kan. Gitu ya, tapi saya lebih memilihnya ke Scopus, artinya penilaiannya. Karena kenapa demikian? Sinta 1 itu adalah juga sudah Scopus, banyak yang sudah Scopus macam itu. Kemudian ada kepersyaratan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS ya. Itu lebih dari 10%. Ada yang untuk yang PTN vokasi dan PTS vokasi itu adalah 40%, sedangkan PTS sekolah tinggi itu adalah 0%. Kemudian karya dosen tetap yang terrecognize atau diterapkan masyarakat dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan jumlah dosen tetap ya. Ini adalah lebih dari 10%. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang terkait dengan instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme otomasi ya, otomasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.